Seperti umumnya uang itu nek berobat ya waras, tapi apakah setiap berobat mesti waras? Kadang-kadang juga waras kan, ngoten. Itu bukti. Makanya untuk kemudian menepis kepastian hal seperti itu, maka Allah juga memberlakukan terjadinya khawarikul adat, enek mukjizat, enek karomah. Itu bukti-bukti bahwa semua tadi itu hanya berkaitannya dengan asbab, sebab musabab itu tadi. Nggih padha karo kita pemahaman awal tentang kaitanipun amal. Kita nek ngibadah tekun apik swarga. Ini kan hal-hal ini kan selalu dikaitkan kan niku. Nah, tapi memang begitu. Asbabnya berlaku seperti itu memang. Tetapi hakikinya berlakunya tidak seperti itu. Nah, makanya wingi kita memandang harus dari dua sisi. Dari sisi batin, dari sisi lahir. Niku. Makanya ayat itu tepat kita pahami dari sisi lahirnya memang seperti itu. Tapi batinnya tetap tidak akan bisa mengalahkan takdiripun Gusti Allah. Ampun, agak ditumun tampi. Enten malih? Lah mulane niku kita memahami masalah riyen, masalah pengaturan rupiah ini lho. Masalah pengaturan hikmah nih kok, memahami nih kok. Kita tidak masalah, bahkan dianjur nih kita mengatur hidup kita itu dianjur di kalian Kanjeng Nabi. Tapi ingat, peraturan-peraturan ini akan berjalan sesuai sebab musabab saja. Ini bukan kepastian. Makanya dalam pengaturan itu kita harus tetap secara batin tetap itu tidak akan lepas dari takdir Gusti Allah. Artinya itu bukan jaminan, bukan jaminan. Ampun. Tasik wonten? Kantos masail nggih. Soal 139 niki nggih. Apakah boleh sholat witir dilaksanakan sebelum sholat isya? Jawaban, tidak diperbolehkan, artinya tidak sah. Karena waktunya witir itu setelah pelaksanaan sholat isya. Itu pendapat yang kuat. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh atau sah sholat witir walaupun belum melaksanakan sholat isya, asal sudah masuk waktunya. Waktunya sholat isya. Niki enten pendapat kedua, niki pendapat sing lemah. Pendapat sing lemah. Keterangan pertama saking kitab Asnal Mathalib. Far'un wa waqtul witri wa tarawihi min ba'di ayyusalliyal isya'a. Waktunipun sholat witir, waktunipun sholat taraweh
niku sak sampunipun tiyang menika nglampahi salat isya. Nah mriki bahasane mboten ba'dal isya mboten. Tapi ba'da ayyusalliyal isya, berarti setelah melaksanakan salat isya. Mulane wa in jama'aha taqdiman, walaupun toh salat isya itu dilakukan dengan jamak takdim. Mulane nek jamak takdim berarti kan dilaksanakan di waktu maghrib. Jadi walaupun nanti witir itu dilaksanakan masih dalam waktu sholat maghrib, waktunya sholat maghrib, tetap sah sebab sudah melaksanakan sholat isya. Mergo sholat isya di jamak takdim. Terus batas akhirnya ilal fajristani. Batas terakhir waktu pelaksanaan sholat witir adalah sampai pada fajar yang kedua, pada fajar shadiq. Niku batas terakhir untuk melaksanakan sholat witir. Berarti nek ngoten fajar kedua ini kan berarti masa waktunya masuk sholat subuh. Berarti nek ngono berakhir pelaksanaan sholat witir niku sampai pada waktunya sholat subuh. Nah, terus bukti lain lagi niki wonten niku tengah ndape ingkang kula paringi garis tengah ndape niku. Wa in shalla al isya'a wa autaro fabana butlanu isya'ihi lam yasihha witru. Niki buktine malih. Seandainya wonten tiyang sampun nglampahi salat isya, lajeng mantun ngoten salat witir. Tapi setelah dia sholat witir, ternyata sholat isya mau gak sah, batal. Dan nek ngono witire yo malih gak sah. Mergo nek mau sholat isya diarani sah, apa diarani gak sah, kok witire diarani sah? Jadi berarti malih witire itu dilakukan sebelum sholat isya. Makanya temriki dinyatakan sholat witir yo melok gak sah. Maka sholat isya'i mboten sah. Walaupun mau pelaksanaan sholat witir itu wis memenuhi persyaratan, syarat rukun wis terpenuhi kabeh. Tapi karena masalah waktu ini yang tidak terpenuhi, maka dadine panggah mboten sah. Niku buktine sing hubungan kali nginggil wau. Terus wonten kitab Al-Mahalli. Wonten mriku dipun dawuhaken wa waqtuhu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Waktune pun witir niku antara sholat isya dan terbitnya fajar. Niki keranten hadis Abi Dawud lan dintunipun innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humurin na'am wa hiyal witru faja'alaha fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Nah niki wonten dawuh faja'alaha fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Gusti Allah menjadikan apa itu sholat itu, yang dimaksud sholat itu sholat witir itu di waktu antara isya sampai terbitnya fajar. Terus qaluhu sholatil isya fala budda min fi'liha walau maqdiyatan aw majmu'atan takdiman. Mriki ditegasne untuk keabsahan sholat witir itu maka diharuskan sudah melaksanakan sholat isya, walaupun sholat isya yang dikerjakan itu sholat isya qadha ataupun yang dijamak takdim. Wa illam tughni anil qadha, walaupun toh tidak mencukupi dari qadha. Niku terusane ngoten. Walaupun wahal wa illam tughni anil qadha, niki bentuke pertanyaan. Dan apakah itu juga berlaku apabila sholat isya itu belum mencukupi dari qadha?
Misalnya sholat isya'i nganggo tayamum yang di situ nanti dia harus mengulangi lagi. Misalnya dia sholat isya niku pakai tayamum, sing alasannya tayamum itu karena tidak menemukan air. Tapi di situ dia tidak menemukan air ini di lokasi yang di situ umumnya ada air, tapi pada saat itu tidak ada air. Nah, berarti ngeten iki namine sholat isya dengan tayamum, sholat sing dengan tayamum seperti ini, niki sholatnya masih harus diqodho nanti. Niku mangke ten pembahasan tersendiri dalam bab tayamum. Nah, terus niki sing mau wonten pendapat kedua niku dipun dawuhne waqila waktul isya ay fala yatawaqqafu ala fi'liha wa huwa kal qaulil awal min haitsu zaman. Wonten sing berpendapat waktunya witir adalah waktunya sholat isya. Dipun pertegas malih, maka keabsahan sholat witir ini tidak tergantung pada pelaksanaan sholat isya. Nah, niki berarti nek ngono dalam mengikuti kil ini walaupun belum melaksanakan isya, asal waktunya itu sudah masuk pada waktunya sholat isya, sholat witir pun sah. Makanya memiliki pendapat ini masih sama dengan pendapat pertama, tapi kesamaannya hanya sisi waktu, sisi ketentuan waktu, bukan sama dalam sisi apakah sholat isya itu sudah dilaksanakan ataupun belum. Ini perbedaannya pendapat. Terus soal berikutnya 140 pertanyaan, dalam zakat fitrah bagi amil apakah boleh membagikan zakat sesudah sholat id? Ini harus diperhatikan ini, karena ada beberapa yang juga masih ada terjadi seperti itu. Jawaban, mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah ditafsir sebagai berikut. 1. Bila dikeluarkan setelah sholat id dan masih di hari raya Idul Fitri, maka hukumnya makruh. Berarti sing hubungan kalian pertanyaan ini tafsiran pertama ini. Artinya kalau diserahkan setelah sholat id, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terus tafsiran kedua, bila dikeluarkan setelah hari raya, maksudnya setelah hari raya itu berarti tanggal 2 Syawal dan seterusnya, maka hukumnya haram. Nah, itu penundaan pembagian zakat niku ngoten. Nah, penafsiran ini berlaku untuk amil dan pelaku zakat. Jadi wong sing zakat kuwi dhewe utawa sing membagikan adalah amil, padha mawon. Jadi kok amil mengakhirkan pemberiannya penyerahan zakat ini diakhirkan setelah sholat id, berarti hukumnya makruh. Kalau diakhirkan sampai lewat dari hari raya, artinya tanggal 2 Syawal atau lebih, maka ya hukumnya haram. Keterangan wonten kitab Hasyiatul Jamal. Langsung wonten ingkang dipun garis, wa haruma takhiruhu an yaumihi. Haram mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya Idul Fitri. Ai yaumil id bila uzrin. Nah, berarti nek ngoten keharaman tadi kalau memang tidak ada uzur. Kalau ada uzur, ya mak berarti tidak haram. Contohnya uzur nopo? Kaghaibati malihi awil mustahiqina. Contohnya bondone sing arep ditokne zakate kuwi gak ono pas durung enek, cik ning di tempat lain misalnya. Utawa dibalik, sing ora enek ki sing mustahiki. Mustahiki pas hari raya Idul Fitri ku gak ono. Lagi enek pas tanggal 2 Syawal. Lah, berarti uzur nih ngoten. Berarti gak haram ngakhirne niku.
Niki terus alasannya kenapa kok haram nek diakhirne pada hari kedua tanggal 2 sak terus ini Bu. Li annal qasda ighna'uhum anit talabi fihi. Sebab tujuan zakat fitrah niki supaya wong-wong sing berhak nampa zakat niki, terutama fakir miskin, niku pas pada hari raya iki ora sibuk njaluk-njaluk. Mergo ora duwe paling njaluk-njaluk, mulane ben sugih ning pas hari raya iki. Niku alasane. Qaluhu ma'a annahu ghairu muradin. Ai li annahu khilaful aula wa ba'da sholati makruhun. Dan membagikan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat id itu hukumnya makruh. Wabil karohah ba'da sholat sarraha mimra wa qayyada bima idza lam yakun at-takhir ba'daha lintidhari nahwi qaribin aw jarin aw afdola wa illa fala karohata fit takhir anis sholat. Hukum makruh mengakhirkan pelaksanaan zakat fitrah setelah sholat id ini dijelaskan oleh Imam Romli. Lajeng beliau memberi qayyid, memberi batasan kemakruhan itu kalau memang pengakhirannya setelah pelaksanaan sholat id itu karena menunggu kerabat atau karena menunggu tetangga atau karena menunggu orang yang lebih utama untuk menerima zakat, maka ya tidak ada makruh, dikoyiti seperti itu. Jadi nek komo nek menyerahkan setelah sholat id, tapi alasannya mengakhirkan kimo kok mergo arep diwehni nanggone kerabate utawa arep diwehni nanggone tanggane. Lah padahal mau pas sak durunge apa jenenge sholat id, durunge eneke bar sholat id. Lah nek ngono mboten makruh nek alasane niku. Wa illa fala karohata fit takhir anis sholat. Terus fa'ulima anna li zakatil fitri khamsatu awqat. Nah, berarti dari keterangan-keterangan sebelumnya ini bisa kita ketahui bahwa zakat fitrah niku ada 5 waktu. Pertama, waktu wujubin, waktu wajib. Wa huwa ma dzakarahu bi qaulihi sabiqan tajibu bi awwali lailatihi. Jadi waktu wajibnya yuk setelah masuk surupe srengenge pada malam hari raya. Niku waktu waktu kewajibane melaksanakan zakat fitrah. Terus yang kedua, waktu jawas. Waktu jawas ini adalah wahwa jami'u Ramadan. Seluruh bulan Ramadan, hari-hari seluruh bulan Ramadan boleh kita melaksanakan zakat fitrah. Ini waktu jawas. Ini kadang-kadang enek sing zakate dikeluarkan mulane nek kepanitiaan itu jarang sing dilaksanakan pada malam hari raya kan jarang. Yang banyak sebelumnya. Niki termasuk waktu jawas niku. Terus waktu fadilah, waktu yang utama. Atau kapan waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah niki? Niki disebutkan wonten dawuhipun wa yusannu ikhrajuha qabla aidin. Sunate ini yang utama adalah dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat id. Terus yang berikutnya waktu makruh. Waktu makruh ini adalah wahwa ikhrajuha ba'da sholatil id, yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat id. Itu yang waktu makruh. Yang terakhir waktu yang haram. Waktu haram adalah
pelaksanaan zakat fitrah ini diakhirkan sampai lewat dari hari raya. Ini sing haram.